ketemu lagi di Hidup Sehat dan kali ini kita ngebahas seputar gejala-gejala darah tinggi. Dan tadi udah kita lihat sama-sama ya, dokter. Kita kenal dulu sama dokter narasumber kita. Dokter Maulili, Maumuli, Dokter Mauli, spesialis farmakologi klinis. Nah, selamat siang dok. Dokter, tadi ada kita lihat gejala-gejala dari penyakit darah tinggi ya dok. Salah satunya jantung berdebar secara cepat, terus juga kepala pusing, bercak-bercak merah di mata dan vertigo. Tapi di depan kita udah ada makanan-makanan yang konon katanya dapat mengatasi darah tinggi. Nah, kita mulai dari bawang putih. Ini dia. Ini katanya dok, bawang putih itu bisa mengatasi darah tinggi. Fakta atau mitos dok? Yang ini suatu fakta. Wow, suatu fakta. Gimana tuh dok? Jadi kalau kita lihat di sini, pastikan bahwa saat mengkonsumsi itu sudah dalam bentuk digerus seperti itu. Jadi bukan dalam utuh gini kemudian dimakan. Jadi kandungan zat aktif yang terkandung dalam bawang putih, yaitu yang namanya alisinin, dia akan terbentuk bila sudah digerus seperti itu. Kemudian baru setelah ditunggu kira-kira 5 menit, baru kemudian dikonsumsi. Digerus jadi, dulu. Digerus itu diparut gitu dok? Apa diparut, atau dipotong-potong, apa dibakar dok? Seperti digeprek. Jadi ada hal yang harus diperhatikan bahwa pada saat bawang putih itu kemudian dimasak, itu kandungan alisinnya kemudian akan berkurang. Jadi jangan dimasak berarti. Jadi lebih baik kalau kita gunakan untuk mengatasi atau membantu menurunkan tekanan darah, kita bisa mengkonsumsinya dalam keadaan raw atau mentah seperti itu. Oh begitu. Itu konsumsinya seperti apa? Setiap hari 1 kali? Oke, jadi studi yang menyatakan bahwa kira-kira konsumsi lebih kurang 1 siung, 1 sampai 2 siung per hari dalam jangka waktu lebih kurang 1 bulan sampai 2 bulan itu mampu menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik. Tentunya pada penderita yang tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, jadi istilahnya seperti dia tekanan darah tipe 1 atau kira-kira tekanan darahnya tidak terlalu tinggi atau prehipertensi seperti itu. Kalau ini kan saya tiap pagi tuh suka lihat ini mertua saya nih kalau di rumah dia makannya tuh bawang putih tunggal. Itu bagus gak tuh dok? Kira-kira lebih kurang kandungan alisinnya aja yang berbeda. Apakah yang bawang putih biasa atau bawang putih tunggal. Umumnya memang yang bawang putih tunggal itu kandungan alisinnya yang bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah itu lebih besar dibandingkan bawang putih biasa seperti itu. Dan itu digeprek dulu juga atau langsung dimakan? Umumnya lebih baik kita gunakan dalam bentuk sebelumnya dihancurkan dulu. Kemudian didiamkan sesaat karena alisin itu baru kemudian terbentuk setelah durasi setelah menggeprek kemudian mendiamkan sekitar berapa menit kemudian baru dikonsumsi. Jangan lupa dikonsumsi dalam keadaan perut yang sudah terisi ya. Jadi jangan yang perut kosong karena kalau dia perut kosong justru akan menimbulkan iritasi pada saluran cerna. Jadi udah benar diisi dulu. Kita konsumsi setelah kita makan dulu ya dok ya. Dan harus dimasak dulu atau tidak dok yang si bawang putih tunggal tersebut? Sebaiknya kita konsumsi dalam keadaan mentah karena kalau dia dimasak proses pemanasan itu akan mengurangi khasiat daripada alisin tadi atau kandungan zat aktifnya. Kira-kira seperti itu. Berarti kalau yang di grill biasanya kan makanan masakan Korea itu ya, di rumah makan Korea itu kan bawang putihnya di grill gitu. Katanya konon bisa mengantisipasi dari makanan-makanan yang dibakar lainnya seperti daging-daging. Itu bagaimana tuh dok? Kalau untuk kandungan zat aktif daripada bawang putih, bila dia sudah mengalami proses pemanasan, tentu khasiatnya akan lebih berkurang dibandingkan pada keadaan segar seperti itu. Kalaupun mau memasak, jangan terlalu lama seperti itu. Mungkin rasanya kurang enak kalau dimakan secara mentah. Jadi kan tadi bawang putih itu harus dimasaknya sebentar aja supaya mempertahankan kadarnya. Tapi dok, ini ngomong-ngomong nih ada buah nih dok, belimbing. Katanya konsumsi buah belimbing dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos dok? Yang ini juga suatu fakta ya. Fakta juga. Jadi kalau kita lihat di sini belimbing ini juga bisa dikonsumsi dalam keadaan segar ya sebagai buah seperti itu. Jadi terutama belimbing ini kaya terhadap potasium atau zat kalium. Dimana kita tahu bahwa elektrolit kalium sangat bermanfaat dalam hal menurunkan atau membantu menurunkan tekanan darah tinggi seperti itu. Jadi sayuran-sayuran atau buah-buahan yang kaya
potasium atau kalium, contohnya juga banana atau pisang ini juga kaya dengan potasium. Nah, kita ngomongin si belimbingnya dulu nih dok. Kalau misalnya ini berapa banyak dok sehari harus kita makan supaya bisa nurunin? Ya. Jadi ya pada prinsipnya adalah buah dikonsumsi secukupnya. Jadi tidak dalam keadaan berlebihan karena kalau misalnya berlebihan pun bisa menyebabkan diare. 100 gram gitu kali ya dok? Ya, mungkin lebih kurang satu ini kira-kira sekitar 100 sampai 200 gram per hari, cukup satu kali sehari. Satu kali sehari. Ya. Jadi boleh dikonsumsi. Boleh dikonsumsi setiap hari karena pada prinsipnya ini adalah kalorinya sedikit, tetapi kemudian vitaminnya cukup banyak dan dia juga mengandung banyak serat yang memang dibutuhkan untuk kesehatan pencernaan kita. Baik dok. Nah ini kan, ini saya lumayan nih kalau misalnya lagi apa tuh namanya di tensi gitu ya, itu saya selalu tinggi dok. Kayaknya takut ya hipertensi di dok. Jadi itu kalau misalkan kita yang lagi hipertensi seperti itu, dengan mengkonsumsi belimbing seperti ini, apakah langsung turun gitu dok atau butuh proses? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi dalam hal mencoba kita menurunkan tekanan darah melalui obat makanan seperti ini, kita memang tidak dapat efek yang instan seperti itu. Jadi butuh waktu. Even dengan obat pun kita butuh waktu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan baru efeknya kemudian akan timbul. Seperti itu. Jadi tidak bisa diharapkan hasilnya segera ya. Jadi kalau belimbing ini hanya maintain aja ya dok maintain, ya seperti itu. Jadi tidak dalam kondisi darah tinggi tiba-tiba makan belimbing itu langsung turun gitu ya dok ya? Tidak. Jadi butuh proses. Obat aja butuh sebulan. Ya, tapi ingat ya dok, ingat ya ini tidak sebagai pengganti obat, jadi hanya maintenance. Nah berikutnya selain belimbing kita juga ada buah kiwi. Nah, ini dia. Aduh, ini itu buah kesukaan nih, aku, buah kiwi kesenangan kamu ya. Ini baik untuk menurunkan darah tinggi. Fakta atau mitos, dok? Jangan dijawab dulu, dok. Ya, kita akan segera kembali. Kita akan mengetahui ini fakta atau mitos bisa menurunkan darah tinggi ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat. Baik, tapi kita akan lihat dulu makanan yang ada di meja-meja ini. Ini adalah buah-buah dan tadi sempat kita tanyakan mengenai buah kiwi. Kesukaan kita berdua, hijau-hijau ya. Kanan kita belok kiwi ya. Belok kayan naik kali-kali ya. Nah ini dok katanya nih apakah buah kiwi ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi? Fakta atau mitos tuh dok? Yang ini fakta juga Indra. Bagaimana itu dok? Oke, ini bisa dijelaskan karena di dalam kiwi itu mengandung zat-zat yang bersifat, kalau dalam bahasa ilmiah kedokterannya ada ACE inhibitor. Jadi dia menghambat suatu enzim yang menyebabkan terbentuknya angiotensin 2, di mana angiotensin 2 itu berfungsi menyebabkan vasokonstriksi atau pembuluh darah menjadi sempit. Nah, jadi produksi enzim tersebut dihambat dengan bantuan kiwi ini. Jadi sudah cukup banyak studi kliniknya atau uji klinik yang membuktikan bagaimana efek konsumsi 1 sampai 2 butir saja, tidak 10 misalnya satu hari. 1 sampai 2? 1 sampai 2 butir kiwi per hari selama sekitar 2 bulan itu mampu menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastoliknya. Wow. Kalau di jus? Di jus juga boleh. Berkurang nggak sih dok? Tidak. Tidak ya, di jus dia bagus ya? Ya, tetapi Atau jangan segar? Segar pun boleh, tetapi tentunya tidak disimpan dalam kurun waktu yang lama seperti itu. Kadang-kadang orang suka di jus kemudian disimpan dalam kurun waktu yang lama di dalam freezer, itu akan berkurang efektivitasnya. Jadi idealnya tuh berapa lama tuh setelah di jus? Ya, jus yang baik mungkin kalau kita tidak menggunakan pengawet 1-2 hari saja sudah harus segera dikonsumsi. Nah dok, itu kan Kak Indra pegangnya warna hijau banget ya, sedangkan ini saya hijau muda sesuai dengan bajunya ya. Nah ini ada perbedaan gizi nggak sih dok antara yang kuning dengan yang hijau terhadap khasiatnya sama atau berbeda nih dok? Kalau dalam hal kandungannya, yang kuning ini mungkin lebih banyak glukosanya ya. Jadi pada penderita yang juga mengalami DM, diabetes mellitus tentu lebih baik dihindari. Lebih manis ya rasanya ya. Seperti itu. Tapi kandungan ACE inhibitornya lebih kurang sama. Tetapi pada penderita yang... Ini boleh saya kasih perbedaan sedikit ya. Ini pemirsa, ini ada yang sebelah kanan ini, ada yang kuning. Nah, ini ada yang hijau. Jadi ternyata yang kuning itu lebih manis ya dok ya? Jadi kandungan glukosanya lebih tinggi. Lebih banyak glukosanya. Jadi harus hati-hati pada penderita. Tapi untuk khasiatnya sendiri untuk menurunkan darah tinggi? Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Oh baik, cuman kalau untuk Anda yang mungkin punya diabetes mellitus itu sakit gula,
lebih baik hindari yang warna kuning ini. Yes, Baik. seperti itu. Oke, nah kita sekarang masuk ke berry-berryan nih dok. Ini ada buah strawberry dan blueberry. Ya. Nah ini nih bagaimana nih dok? Ya, ini kelas berry-berry ya. Jadi ada berbagai jenis berry ya, raspberry, blackberry dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sini adalah blueberry. Blueberry ini kandungan antosianin ya, salah satu zat yang berkhasiat dalam hal menurunkan tekanan darah. Antosianin itu suatu penangkal radikal bebas juga. Berarti fakta ya dok ya? Iya. Kalau ini bisa menurunkan Tekanan darah. darah. Ya. Oke. Ya, jadi dengan konsumsi bisa di dalam bentuk jus ya atau baik. dikonsumsi dalam bentuk segar. Baik. Bisa membantu dalam arti membantu ya, membantu menurunkan tekanan darah. Baik. Nah, berikutnya kita menuju ke mentimun, Dok. Mentimun. Ini apakah mentimun juga bisa menurunkan darah tinggi, Dok? Ya, Fakta atau mitos? ini fakta juga. Fakta juga. Fakta juga. Mentimun. Oke. Kenapa demikian? Ya. Seperti tadi saya katakan bahwa sayur-sayuran yang umumnya berwarna hijau, Ya. dia kaya akan magnesium dan potasium, ya, suatu elektrolit yang sangat berguna dalam hal membantu melebarkan pembuluh darah, seperti itu. Ya. Jadi ini bisa dikonsumsi dalam keadaan segar Ya. untuk kalau pemasakan dan pemanasan itu akan mengurangi efektivitasnya. Jadi baiknya dikonsumsi dalam keadaan segar seperti itu. Jadi elektrolit tetap Kalau ini ada. makan biasa aja atau di jus atau direbus juga boleh atau gimana, Dok, baiknya? Baiknya dikonsumsi dalam keadaan segar, artinya tidak direbus, jadi tidak melalui proses pemanasan. Boleh di jus atau boleh dimakan langsung. Seperti itu. Aku makan langsung. Berapa banyak nih, Dok, per hari? Jangan Dok? lupa dicuci dulu. Oh, jadi sudah bener-bener. Aduh, Iya. BTW ini udah dicuci belum ya? Nah, Aduh, lo dari makan tadi tak aja cemilin. sih. Udah Ya. dicuci dong semuanya pastinya ya. Ya. Tapi, Dok, ini berapa banyak nih, Dok? Ya, pada prinsipnya kembali lagi tidak berlebihan ya, secukupnya 1 atau 2 ketimun Ya. per hari. Seperti Oh, itu. gitu, atau 2 ketimun Ya. per hari. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang sayuran dan buahan nih. Sekarang kita mau beralih ke ikan. Nah. Kalau ikan, katanya dok, banyak orang beranggapan rajin konsumsi ikan laut baik untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Ini fakta atau mitos, dok? Yang ini juga fakta, Nisa. Fakta. Ya. Dari tadi semuanya fakta, Fakta, ya? alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Apa yang Ya. disediakan di sini fakta Iya, semua. Iya, benar. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada ikan-ikan tertentu ya. Jadi ini sebagai contoh adalah ikan tuna. Iya. Ikan tuna kandungan kaliumnya juga tinggi sekali ya. Di samping juga dia mengandung omega 3 yang Iya. juga baik untuk kesehatan jantung kita ya. Tapi ada yang harus diingat bahwa kalau ikan laut tersebut kemudian diasapkan atau diberikan garam itu kemudian menjadi berbahaya. Jadi pastikan bahwa konsumsinya dalam keadaan Jadi segar. kalau ikan asin nggak boleh, Dok? Ya, tepat sekali. Dikurangi kalau bisa, Dikurangi. atau jangan makan ikan asin, atau gimana, Dok? Tapi enak banget, Dok, itu Ya. gabus ya kan, pakai Nasi panas. pakai sambal. Ya. Kalau pada Itu pasien gimana? yang punya Ya. resiko tinggi sebaiknya dihindari. Hindari kalau ada darah tinggi yang terlalu Ya. tinggi. Jadi ikan tuna aja, Dok, yang bisa mengurangi tekanan darah, atau ikan-ikan yang lain, Dok? Yang dari penelitian yang sudah ada memang terbukti bahwa ikan tuna yang paling banyak kandungan kaliumnya. Mungkin di kandungan ikan-ikan yang lain juga ada, tetapi belum banyak penelitian terkait dengan itu seperti Oke, itu. nah dok, ini kan banyak orang tekanan darah tinggi yang menghindari garam, ya kan dok? Sebenarnya harusnya kita tetap mengkonsumsi garam ya dok ya, cuman batasnya berapa banyak sih sehari dok? Jadi nggak boleh sama sekali tidak mengkonsumsi garam, kan, Iya. Dok? Harus tetap kita perlu garam, kan, Dok? Betul sekali ya. Jadi benar bahwa kita tetap membutuhkan garam dalam jumlah tertentu. Kenapa demikian? Karena sodium atau natrium itu berguna untuk proses kelistrikan di jantung maupun kelistrikan di otak. Jadi kalau kita sama sekali zero natrium, itu malah justru akan menyebabkan penurunan kesadaran atau gangguan irama jantung ya. Jadi yang benar adalah kita membatasi konsumsi garam ya. Artinya tadi kalau di tayangan sekitar 300 mg, mungkin saya perlu koreksi sekitar 2 gram. 2 gram. Kebutuhannya antara 1,5 sampai 2 gram per hari. Per hari Ya. dari pagi sampai malam ya Ya, dok ya? jadi kita harus menjumlahkan seperti itu ya. Kita hitung juga kita kan makan 3 kali sehari. Iya. Kemudian kita mungkin makan snack dan sebagainya atau kerupuk yang mungkin juga mengandung Garam, garam. betul. Ada MSG yang juga mungkin mengandung garam. Kita harus kira-kira kita total kira-kira harus kurang dari 2 gram
sehari. Kebutuhannya seperti itu. Betul, tapi kan emang enak sih dok ya kalau Ya. misalnya kita tuh lagi cimil-cimil yang crispy-crispy Ya. gitu kan dok, snack-snack itu candu gitu ya. Nggak bisa Kentang berhenti. apalagi itu dok, Ya, aduh, ini kentang goreng ya, itu french fries, itu banyak banget garamnya ya dok. Tapi Betul membuat sekali. tekanan darah tinggi juga meningkat ya dok. Iya, jadi sebenarnya mengapa garam itu menyebabkan tekanan darah Ya, tinggi? itu dia. Kira-kira begini penjelasannya, bahwa natrium atau sodium itu akan menarik air dari cairan ekstraseluler ke dalam intraseluler, Ya. kemudian yang menyebabkan volume darah itu menjadi besar. Ya. Nah, itu akan menyebabkan tekanan di dalam dinding pembuluh darah kita akan meningkat. Kira-kira seperti itu. Oh, baru tahu tuh tadi. Ya. Ya, penjelasannya. Ini dok, ini lanjut lagi hits banget nih yang di depan saya. Ini Ya. adalah daun seledri. Betul Katanya sekali. nih ya, daun seledri dapat menurunkan tekanan darah. Ini fakta atau mitos? Kadang-kadang kan ada yang di jus ya kan. Ini seledrinya seledri lokal. Kadang-kadang Ya. seledri yang Ya, yang impor itu impor, ada yang gede-gede. tebel-tebel. Itu Ya. udah jadi gaya hidup Ya, ya. sekarang ya kak. Ya, Ya. Ini fakta atau mitos dok? Ini juga fakta. Woi. Fakta. Ya. Wow. Ya. Kenapa dok? Oke, ini bisa dijelaskan bahwa terutama bagian daunnya itu kaya yang disebut zat apigenin. Api genin. Apigenin. Api genit ya dok? Aduh, Kak Indra. Api genin. Ya, apigenin ini mempunyai efek diuretik, jadi meningkatkan uresis ya, kemudian juga Apa tuh dok kalsium. diuresis dok? Mohon maaf. Urinnya menjadi lebih banyak ya, Oh. diuretik ya. Kadang-kadang ada obat yang diberikan oleh dokter itu sifatnya diuretik atau meningkatkan urin sehingga itu membantu menurunkan tekanan darah ya. Jadi sifat apigenin tadi, Ya. sifat diuretik, juga dia sifat menghambat kalsium ya, ion kalsium, di mana ion kalsium tadi itu berkontribusi dalam hal menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah atau pembuluh darahnya menjadi mengecil seperti itu. Ya, itu punya efek seperti itu. Oh baik. Oke. Ini makannya gimana dok? Kalau dilalap mentah kayak begini gimana dok? Mau coba kak? Ya. Ntar aja. Oke. Jadi Rasanya luar biasa. baunya memang menyengat ya Menyengat seperti betul. itu Tapi ya. saya suka sih dok. Ya. Tapi sebenarnya gimana makannya tuh dok? Harus Oke, diapakan? pada umumnya yang karena kita butuhnya cukup banyak ya, jadi kalau kita makan langsung direct seperti itu kan cepat kenyang ya, atau bikin mual ya. Jadi biasanya yang dianjurkan adalah membuatnya dalam bentuk jus seperti itu. Jadi 100 gram ya, kemudian dimasak air mendidih, kemudian masuk di rebusannya yang biasanya. Oke. Nah, atau di jus boleh. Kalau di sop dok, itu kan cuma disuir-suir terus Ya. dipleng-pleng, banyakan kuahnya sih ya daripada saledrinya. Itu berdampak nggak tuh dok? Ya, kayaknya kalau cuman sekitar 1 lembar seperti ini tidak ada efeknya ya. Gimana sih bisa? Jadi seberapa banyak nih dok harusnya? Berapa gram baru memberikan efek ke tubuh kita? Kira-kira 50 gram. 50 50 gram. gram tuh semana sih seberapa? Seberapa banyak dok? Kira-kira ya seikat lah ya kalau Seikat kamu ya? beli. Seikat. Kira-kira Oh, seperti dicuci, ini. Terus di jus. Boleh di jus ya, kemudian diminum. Mungkin untuk menghindari rasa tawar Tidak getirnya itu bisa dicampur dengan madu seperti itu ya. Atau direbus, kemudian air rebusannya bisa Nisa atau kamu minum, Indra minum gitu. Oh, gitu. Sekali sehari. Ini Baik. jadi kalau yang antara lokal sama yang impor itu sebenarnya khasiatnya sama apa berbeda sih dok? Sama aja. Sama aja ya. Oke, baik. Nah, ini dok, Ya. ini di sini kan ada buah bit ya, Ya. dan juga ada buah pisang. Ya. Nah, ini juga katanya bisa menurunkan tekanan darah dok. Fakta atau mitos dok? Ya, untuk buah pisang, Ya. kandungan potasiumnya, kembali lagi tadi potasium, buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung potasium itu sangat bermanfaat dalam hal menurunkan tekanan darah. Oh, jadi ini fakta ya dok ya. fakta. Oke. Nah, kalau buah ini bit ini dok? Buah bit, ya, buah bit ini biasanya dikonsumsi untuk sayur juga ya. Iya. Jadi biasanya kita potong, kita olah bisa directly langsung atau kita tumis seperti itu. Ini juga karena dia kalau kita lihat ya, buah-buahan yang warnanya ungu, kemerahan itu banyak bersifat antioksidan. Oh, Jadi baik. sangat baik sekali juga. untuk kesehatan pembuluh darah maupun kesehatan jantung. Nah, ini satu lagi dok, ini Ya. ada minyak zaitun dok. Nah, Ya. minyak Minyak zaitun ini zaitun. bagaimana dok khasiatnya dok? Nah, minyak zaitun ini umumnya banyak digunakan istilahnya Mediterranean diet ya. Ya. Jadi orang-orang di Timur Tengah seringkali Dressing gitu ya, Dok? menambahkan sayuran atau buahnya dengan minyak zaitun Ya. ini ya. Minyak zaitun ini adalah minyak nabati ya, yang efek dalam hal ini antioksidannya sangat tinggi. Dan juga dia elektrolitnya juga tinggi, artinya elektrolit potasium dan magnesiumnya cukup baik dalam hal untuk menurunkan atau membantu menurunkan tekanan darah. Bagus Iya, sekali kalau gitu bagus minyak zaitun. Ini kalau itu banget. dikonsumsi langsung diminum gitu aja boleh dok?
Biasanya kalau minum langsung Aduh, enek rasanya kayaknya agak deh. mual. Jadi Betul. biasanya dicampur dengan tadi sayur-sayuran seperti itu. Oh, goreng masak dengan telur gitu, Dok. Boleh aja, boleh. Tapi kan boleh kalau aja. udah dipanaskan Ah, sebenarnya biasanya Oh, itu berkurang. dia rusak Iya. ya, itu juga betul Iya, betul. benar banget. Jadi buat dressing, aja bagusnya ya. nah benar Iya, sekali. baik. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih Sama-sama, banyak, Ini Indra. informasi yang dokter. sangat penting sekali buat kita semua yang mungkin punya tekanan darah tinggi. Iya, benar Jadi banget. ada bawang putih, bawang putih, pisang, terus juga beri-berian, Timun. mentimun, seledri, ya kan? dan Ini juga ada ikan tuna. Iya. Jadi ini semuanya bisa menurunkan Membantu. darah tinggi, membantu ya, Dok ya, Membantu membantu menurunkan darah konsumsi tinggi. dengan rutin gitu ya. Iya, tapi ingat bukan sebagai pengganti Obat, obat. betul, Betul membantu. Dan Ada ada pesan khusus, Dok, mungkin? Ya, jadi pada prinsipnya modifikasi diet ya, jadi dengan mengkonsumsi sayuran, buah-buahan itu kita hanya membantu dalam hal memaintain tekanan darah. Jadi bila dengan konsumsi ini kemudian tekanan darahnya tetap tinggi, kita tetap harus pergi ke dokter, untuk betul. konsultasi untuk Setuju. obat yang adekuat, yang tepat. Baik, Ya. terima kasih banyak, Terima Dok. Sama-sama, Indra. Dokter.